Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Jaya Tama, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan mengenai jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal dan jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, sekarang kita akan coba fokus dulu ke pembahasan mengenai jurnal penerimaan kas. Nah, di mana untuk jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya penerimaan kas oleh perusahaan. Nah, di mana untuk bukti penerimaan kas sendiri ini bukti dokumennya atau sumber dokumennya adalah bukti kas masuk. Nah, jadi kita akan cari nanti dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai habis, yang disitu adalah bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Oke, langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu. Sini sudah saya siapkan soal yang sebelumnya juga sudah saya gunakan untuk mencatat adanya jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Sekarang untuk mencari dokumen-dokumen mana yang masuk dalam jurnal penerimaan kas ini, kita akan coba telusuri satu-satu. Kita akan cari di situ yang bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Oke, di sini untuk dokumen nomor 1 kita langsung saja ya. Dokumen nomor 1 di sini ada bukti kas keluar, berarti bukan. Kita lewatin untuk dokumen nomor 1. Kemudian dokumen nomor 2. Oke, di sini langsung di dokumen yang kedua kita sudah langsung ketemu dengan bukti kas masuk. Ya, jadi ini akan coba kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke, yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 2 di situ ya. Ada transaksi tanggal 2 Desember di situ, nomornya adalah 01 BKM. Kemudian keterangannya di sini kita mengeluarkan uang 1.875.000 ini untuk pelunasan piutang karyawan. Ya, jadi pelunasan piutang karyawan dari Seni Andrea. Oke, keterangannya kita akan coba buat untuk Seni Andrea. Di situ adalah pelunasan piutang karyawan. Oke, di sini untuk mengisinya karena jurnal penerimaan kas kita mulai dari sisi debit. Oke, di sini kita keluarkan 1.875.000 ya. Jadi berapapun yang kita keluarkan, kita langsung masukkan saja di kolom cash in bank. Tanpa harus banyak berpikir di sini, pokoknya berapapun yang tertulis di jumlah yang kita keluarkan, ini langsung kita masukkan di kolom cash in bank. Oke, kemudian di sini cash in bank kita keluarkan sejumlah 1.875. Ini di sini keterangannya adalah untuk membayar hutang karyawan. Oke, di sisi kredit itu ada kolom account receivable dan kolom order. Account receivable ini jika uang yang kita terima ya, ini jurnal penerimaan kas berapapun yang kita terima di sini kita masukkan di sini. Kemudian di sini kita menerima menerima cash in bank ya. Itu keterangannya adalah dari pelunasan piutang karyawan. Di sisi kredit itu ada account receivable ya. Jadi kolom account receivable ini akan kita gunakan untuk mencatat jika yang kita terima itu adalah dari pelunasan piutang. Berhubung yang kita terima ini bukan pelunasan piutang dagang, account receivable ini adalah untuk mencatat piutang dagang ya. Yang kita terima bukan piutang dagang, maka kita masuk kolom order. Nah, di kolom order di sini ada kolom akun, ada akun number dan ada total. Akun ini, nama akun kita sebutkan nama akun untuk mencatat ini. Ya, piutang karyawan akan kita gunakan akun order receivable. Kode akunnya di sini adalah 11203. Totalnya di sini adalah 1.875.000. Untuk nama dan kode akun kalian bisa lihat di daftar akun di soal ya. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Kemudian dokumen nomor 2 selesai. Kita masuk dokumen ketiga, bukti kas keluar bukan. Oke, dokumen nomor 4 kas kecil juga bukan. 5 faktur bukan. Oke, di sini ada dokumen nomor 6 tanggal 7 di sini bukti kas masuk. Langsung saja kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 7, itu nomornya adalah 02 BKM. Kemudian di sini keterangannya adalah pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November. Oke, di sini dari toko Armida. Kita masukkan toko Armida. Kemudian di sini kita menerima 244.773.375. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, berapapun yang tertera di jumlah kita masukkan di kolom cash in bank. Oke, baru kita masuk ke kolom kredit. Oke, kita lihat untuk tahu berapa nilai piutang atas nama toko Armida, kita lihat di sini tanggal 20 November, berarti untuk melihat berapa jumlah piutang kita lihat di daftar piutang dagang atas nama toko Armida.
Oke, di sini ada daftar saldo piutang atas toko Armida di sini. Di sini tanggal 29 November sudah cocok. Di sini ternyata jumlah piutangnya adalah 249.768.750. Nah, jumlah ini kita akan masukkan di kolom account receivable di sini. Ya, kemudian sekarang kita lihat jumlah yang kita terima ternyata hanya 244 juta sekian. Jumlah piutangnya adalah 249.768.750. Ternyata jumlah yang kita terima itu lebih kecil dari jumlah piutangnya. Setelah kita lihat ke sini, ternyata ada termin di sini 2/10. Berarti jika kita menerima piutang kurang dari 10 hari, maka kita harus memberikan potongan sebesar 2% ini. Oke, di sini terjadi piutang tanggal 29 November. Kemudian pelunasan di sini terjadi tanggal 4 Desember ya. Tanggal 4 apa tanggal berapa ini? Oh, tanggal 7 ya, sorry. Berarti bukan yang ini. Yang tanggal 7 berarti yang bukti kas masuk tadi mana? Ya, tanggal 7 berarti yang ini. Nah, ini kita terima tanggal 7. Terminnya tadi adalah 2/10, berarti ini belum ada 10 hari. Nah, karena belum ada 10 hari, maka kita harus memberikan potongan harga kepada toko Armida sebesar 2% dari nilai piutangnya. Sekarang kita hitung berapa 2% dari nilai piutangnya. 2% dari itu kali ya, dari nilai piutang ini. Oke, di sini didapat 4.995.375. Nah, ini untuk potongan penjualan ini kita masukkan di kolom order di sini dengan akun sales diskon. Kemudian nomor sales diskon ini kita lihat di daftar akun nanti 4102, totalnya adalah total ini 4.945.375 rupiah. Kalau kita lihat kolom debit ini, jika cash in bank yang kita terima ditambah dengan nilai potongan yang kita berikan, maka akan sejumlah piutangnya. Seperti itu kira-kira untuk bukti penerimaan kas tanggal 7. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk bukti kas masuk yang selanjutnya. Oke, nota kredit bukan. Ya, kita fokus pada bukti kas masuk ya, karena jurnal penerimaan kas. Oke, bukti kas keluar bukan, voucher kas kecil juga lewat. Oke, di sini ada transaksi nomor 11, ada bukti kas masuk lagi. Ya, kita masukkan tanggalnya tanggal 13 di sini ya. Kemudian nomornya adalah 03 BKM, keterangannya di sini ada pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November kepada toko Lavender di sini. Oke, di sini keterangannya toko Lavender. Kemudian di sini kita menerima 228.112.500. Nah, sekali lagi untuk tahu berapa nilai piutang atas nama toko Lavender, karena ini adalah terjadi tanggal 30 November, untuk tahu berapa nilai piutangnya kita lihat lagi di daftar saldo piutang dagang. Oke, di sini kita lihat untuk toko Lavender, ternyata di sini 30 November ya sudah cocok. Di sini jumlah piutangnya adalah 228.112.500. Ini kita masukkan di kolom account receivable di sini. Oke, di sini setelah kita lihat jumlah piutang itu sama dengan jumlah yang kita terima di cash in bank. Berarti kalau sudah sama, berarti tidak perlu kita bahas lagi, berarti sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen berikutnya. Tadi tanggal 13 ya. Ya, tadi ini yang kita masukkan. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, dokumen nomor 12 ini ada lagi bukti penerimaan kas. Ini tanggal 14. Kemudian nomornya 04 BKM. Keterangannya lagi-lagi adalah pelunasan piutang atas penjualan tanggal 20 November. Yang kita terima di sini besarnya adalah 203 juta dari toko Marvelo. Oke, keterangannya toko Marvelo. Jumlah yang kita terima 203.568.750. Kemudian untuk mengisi kolom piutang atau account receivable, kita lihat di daftar saldo piutang atas nama toko Marvelo yaitu tanggal 20 November. Oke, tanggal 20 November toko Marvelo. Ya, ini nih. Oke, di sini jumlah piutangnya adalah 203 juta. Kita masukkan ke sini. 203 juta sekian. Oke, kita lihat di sini jumlah piutang sama dengan jumlah pelunasan yang kita terima. Berarti ini sudah sama, artinya sudah selesai. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, tadi tanggal 14 ini ya, tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dokumen
nomor 13 faktur bukan, bukti kas keluar juga bukan. Oke, bukti kas keluar lagi bukan, faktur. Kita fokus bukti kas masuk ya. Bukti memorial juga bukan, nota kredit bukan. Oke, voucher, faktur bukan. Ya, voucher lagi. Apakah masih ada di sini? Ya, di sini dokumen nomor 24 ada bukti kas masuk lagi. Di situ tanggal 28. Oke. Invoice-nya adalah 05 BKM. Kemudian di sini pelunasan piutang dagang tanggal 6 dari toko lavender ke toko lavender. Jumlah yang kita terima di sini adalah 274.312.500. Oke, untuk tahu nilai piutangnya untuk mengisi kolom account receivable, karena ini pelunasan tanggal 6 Desember, berarti kita lihat di transaksi tanggal 6. Kemudian ada pengurangan retur tanggal 8. Oke, sekarang kita lihat untuk dokumen transaksi tanggal 6 untuk mengetahui berapa nilai piutangnya di sini dikurangi dengan retur ya. Retur tanggal 8 tadi. Oke. Tanggal 6 ya. Ya, ini. Ini adalah transaksi penjualan kepada toko lavender di mana untuk piutang yang muncul di tanggal 6 itu adalah 289 juta. Ya, 289.712.500. Kemudian di sini dikurangi dengan retur, ada retur tanggal 8 tadi sesuai keterangannya. Ada retur tanggal 8. Ya, ini returnya. Nilai retur ini adalah 15.400. 14.500. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, berarti di sini adalah nilai piutang tanggal 6 dikurangi dengan retur tanggal 8. Oke, didapat nilai di sini 275.212.500. Nah, ini kita masukkan di kolom account receivable. Ya, seperti itu. 312 ya. Ya. 289 benar enggak ini tanggal 6? 289 712.500 ini 14.500. 15.400 ini 15.400 ya, ketemu 274.312 juga sudah sesuai. Oke, berarti itu nilai piutangnya. Karena nilai piutang sudah sama dengan nilai yang kita terima, berarti ini sudah selesai. Oke, kemudian kita lanjutkan apakah masih ada tadi tanggal 28 ya. Kita lanjutkan untuk dokumen nomor 29. Ya, ini yang barusan kita masukkan. Kita cek lagi dokumen selanjutnya apakah masih ada bukti kas keluar bukan. Bukti kas keluar lagi bukan. Oke, saya rasa habis untuk dokumen transaksinya, berarti di sini untuk jurnal penerimaan kas ini sudah selesai. Oke, jika sudah selesai di sini kita akan coba langsung otomatis di sini akan ketemu jumlah untuk sisi debit dan kreditnya. Untuk cash in bank 952.642.125. Untuk total ordernya 4.995.375. Kemudian account receivable 955 juta sekian dan total 1.875.000. Oke, akun kodenya ini kita letakkan di bawahnya. Untuk order di masing-masing kolomnya sudah ada nomor akun. Oke, setelah selesai kita akan masuk ke data rekapitulasi. Oke, data rekapitulasi seperti di awal saya bilang ini digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan akun di sisi kredit dengan menggunakan kode akunnya untuk merekapnya. Oke, kita susun untuk rekapitulasi yang kolom debit. Di sini kita masukkan untuk yang cash in bank dulu. Di sini kita masukkan kodenya 11101, nilainya di sini adalah 952.125.000. Kemudian ada sales diskon, kodenya 1402, nilainya 4.995.375. Kemudian di sisi kredit di sini pun ada dua akun. Akun yang pertama kita masukkan adalah untuk yang account receivable ini. Kita masukkan account receivable. Oke, jumlahnya di sini adalah 955.762.500 dan untuk order receivable kode 11203 nilainya adalah 1.875.000. Kemudian kita jumlahkan untuk sisi debit dan kreditnya. Ya, di sini kita lihat untuk sisi debit dan kredit ini jumlahnya sudah
sama atau sudah seimbang atau balance. Artinya untuk jurnal penerimaan kas selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk jurnal pengeluaran kas. Oke, jurnal pengeluaran kas ini kebalikannya dari jurnal penerimaan kas. Kalau tadi jurnal penerimaan kas adalah untuk mencatat semua penerimaan kas, maka untuk jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ini untuk mencatat semua pengeluaran kas, baik pengeluaran untuk membayar hutang dagang maupun pengeluaran untuk biaya-biaya lainnya. Oke, dokumen yang akan kita gunakan dari dokumen transaksi yang akan kita cari di situ adalah kita akan cari dokumen transaksi yang di situ ada bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas, ya. Jadi kita akan telusuri dokumen nomor 1 sampai habis. Yang di situ adalah bukti kas keluar, kita akan input ke dalam jurnal pengeluaran kas ini atau cash payment journal. Oke, sekarang kita lanjutkan atau kita akan coba telusuri dari dokumen nomor 1. Oke, untuk dokumen nomor 1 di sini ya kita langsung ya. Oke, di sini tanggal 1 langsung ada pengeluaran kas. Oke, kita masukkan tanggalnya. Tanggal 1, kemudian invoice-nya adalah 01 BKK. Keterangannya di sini kita mengeluarkan 31.250.000 untuk membayar gaji bulan November. Oke, di sini keterangannya pembayaran gaji bulan November. Oke, jika tadi jurnal penerimaan kas kita mengisi dari sisi debit, maka untuk jurnal pengeluaran kas kita akan isi dari sisi kredit. Oke. Seperti halnya tadi di jurnal penerimaan kas, berapapun yang kita keluarkan di sini, ya berapapun jumlah yang kita keluarkan, kita langsung catat di kolom cash in bank ini. Oke, di sini kita mengeluarkan 31.250.000 untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, baru kita masuk ke kolom debitnya. Oke, di kolom debit di sini ada dua pilihan, apakah dikeluarkan untuk membayar utang dagang atau untuk biaya lainnya. Karena ini adalah gaji karyawan bulan November, maka kita bukan membayar hutang dagang, berarti kita masuk kolom order. Oke, di kolom order kita sebutkan nama akun untuk gaji karyawan bulan November ini, nama akunnya adalah accrued expense. Kode akunnya adalah 1202, totalnya sejumlah yang kita keluarkan 31.250.000. Oke, itu untuk jurnal pengeluaran kas. Sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Dokumen nomor 2, di sini ada bukti kas masuk ya. Ini sudah kita catat tadi jurnal penerimaan kas. Oke, kemudian ada bukti kas keluar. Oke, dokumen nomor 3. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 4. Nomornya adalah 02 BKK, keterangannya adalah di sini untuk pelunasan utang dagang kepada PT Andara. Oke. Langsung kita masuk ke sisi kredit. Oke, di sini kita mengeluarkan cash in bank ini sebesar 316.98.750. Kita masukkan di kolom cash in bank. Ya. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui berapa nilai hutang kita kepada PT Andara, kita lihat di daftar utang dagang ya. Tanggal 23 November. Kita lihat di atas berapa kita punya utang kepada kepada PT Andara. Oke, tanggal 23 November. Di sini kita punya utang itu 325.875.000. Nah, ini kita masukkan di kolom debit ya. Di kolom debit sisi account payable di sini. Kita masukkan jumlah 325 juta sekian itu. Oke, lalu kita lihat di sini utang kita kepada PT Andara itu 325 juta sekian. Ternyata di sini kita membayar itu 316 juta. Artinya yang kita keluarkan ternyata lebih sedikit dari nilai hutang kita. Kita lihat di sini untuk terminnya ternyata ada termin 3/15. Artinya jika kita membayar kurang dari 15 hari maka kita dapat potongan 3% dari nilai piutang ini. Oke, di sini kita transaksi tanggal 23 November. Sedangkan kita pelunasan itu tanggal berapa ini? Tanggal 4 Desember, berarti kurang 15 hari. Sehingga kita dapat potongan di sini, potongan pembelian. Sekarang kita hitung. Berapa tadi? 3% ya. 3% dari nilai ya kali dari nilai hutang ini. Ini dapat 9.776.250. Ini adalah potongan pembelian. Kita masukkan untuk potongan ini kita masukkan di kolom order sisi kredit di sini. Kita masukkan purchase diskon. Kode akunnya untuk purchase adalah 5102.
totalnya ini adalah persentase 3% dari nilai hutang dagang kita, yaitu 9.776.250. Kita masukkan di kolom total ini. Sehingga jika kita hitung jumlah potongan pembelian ini, jika ditambah dengan jumlah cash in bank yang kita keluarkan, ini sama dengan jumlah hutang dagang kita kepada PT Andara. Oke, seperti itu untuk transaksi tanggal 4. Sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Oke, dokumen transaksi nomor 4 ini ada bukti voucher, bukan, berarti ada faktur. Nomor 5 juga bukan. Oke, nomor 6 ini sudah kita input tadi di jurnal penerimaan kas. Nomor 7 nota kredit bukan, faktur juga bukan. Oke, di sini ada transaksi tanggal 10, dokumen nomor 9, yaitu tanggal 10 kita masukkan. Tanggal 10 nomor buktinya adalah 03 BKK. Keterangannya di sini adalah membayar angsuran utang bank. Dengan rincian di sini angsuran pokoknya 9 juta, bunga pinjamannya adalah 4.950. Oke, langsung kita ke sisi debit, kita masukkan. Di sini cash in bank kita mengeluarkan sebesar 13.950. Oke, sini. Nah, di sini digunakan untuk membayar hutang bank di sini. Nah, hutang bank karena bukan masuk dalam kategori hutang dagang, maka kita masuk ke kolom order. Kita sebutkan akunnya di sini ada 2 akun ya. Angsuran pokok itu kita gunakan atau kita catat dengan akun Bank Loan. Kode akunnya adalah 22101, jumlahnya di sini adalah 9 juta. Kemudian untuk bunga pinjaman sendiri ini akunnya kita catat dengan menggunakan interest expense. Kode akunnya adalah 91101, jumlahnya adalah 4.950. Ya, seperti itu. Sehingga jumlah yang kita keluarkan ini sudah sama dengan jumlah nilai tagihannya. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Untuk dokumen nomor 10 kita lihat ke bawah. Voucher bukan ya. Kemudian bukti kas masuk ini sudah kita catat, ini pun sudah. Kemudian faktur bukan. Kemudian bukti kas keluar. Oke, dokumen nomor 14 di sini. Oke, tanggal transaksinya di sini adalah tanggal 17 ya, tanggal 17 ya. Transaksi tanggal 17. Kemudian di sini 04 BKK. Lalu deskripsinya kita di sini pelunasan utang dagang kepada PT Dirama. Oke, kita kasih keterangan PT Dirama. Oke, langsung ke sisi kredit ya. Kita langsung masuk ke cash in bank. Di sini kita mengeluarkan 297.343.750. Oke, di sini untuk pelunasan hutang kepada PT Dirama tanggal 15 November. Untuk mengetahui berapa nilai hutang dagang kita, maka kita akan lihat di daftar saldo hutang di sini. Oke, daftar saldo hutang, kita lihat hutang kita kepada PT Dirama di sini. Ya, ini terjadi tanggal 15 sudah sesuai. Di sini kita punya hutang 297 juta sekian. Oke. Jadi ini kita masukkan di sisi atau di kolom account payable ini. 297.343.750. Oke, kita lihat di sini apakah jumlah yang kita keluarkan sudah sesuai. Oke, di sini jumlah kas yang kita keluarkan untuk membayar hutang dagang ternyata sudah sama dengan jumlah hutangnya. Berarti kalau sudah sama, berarti sudah selesai. Oke, lanjut ke dokumen transaksi berikutnya di sini. Tadi tanggal 17 ya. Oke, tanggal 17. Ya, ini barusan kita masukkan sini. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen nomor 15. Ya, bukti kas keluar lagi di sini untuk dokumen nomor 15. Di sini transaksi terjadi tanggal 19 di sini ya. Oke, kita masukkan tanggal 19. Nomornya adalah 05 BKK. Keterangannya di sini pembayaran listrik, air dan telepon bulan November. Oke, di sini kita kasih keterangan PLN, PDAM dan Telkom. Oke, tanggal 19 kita langsung masuk ke sisi kredit. Kita mengeluarkan uang itu sebesar 2.625.000. Di sini pembayaran listrik bulan November. Oke, karena yang kita bayar adalah listrik bukan hutang dagang, berarti kita masuk ke kolom order. Nah, akun untuk mencatat adanya pembayaran listrik bulan November, berarti di sini kita gunakan hutang biaya atau accrued expense dengan kode akunnya di sini adalah 21202. Jumlahnya di sini adalah 2.625.000. Oke, seperti itu untuk dokumen transaksi tanggal 19 nomor 15 ini. Oke, sekarang kita lanjutkan dokumen selanjutnya nomor 16 itu faktur lewat.
Oke, bukti memorial juga bukan, nota kredit bukan. Ada voucher ya, lewat, faktur juga bukan. Oke, kita fokus pada bukti kas keluar ya. Faktur juga bukan. Ya, voucher. Bukti kas masuk ini sudah kita input tadi. Ya, di sini dokumen nomor 25 ada bukti kas keluar, di situ transaksi terjadi tanggal 30. Oke, tanggal 30, nomor buktinya adalah 06 BKK, keterangannya di sini untuk pengisian dana kas kecil. Kita gunakan pengisian dana kas kecil. Oke, kita masuk kolom kredit. Di sini kita mengeluarkan kas sebesar 3.993.750 digunakan untuk pengisian dana kas kecil. Oke, sekali lagi karena pengisian dana kas kecil bukan membayar hutang dagang, maka kita masuk kolom order. Oke, di sini kita gunakan untuk mencatat adalah petty cash. Kode akunnya adalah 11102, jumlahnya adalah 3.993.750. Oke, untuk transaksi tanggal 30 selesai. Kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya. Oke, tanggal 26 ada lagi di sini bukti kas keluar. Di situ terjadi transaksi tanggal 31. Nomornya adalah 07 BKK. Keterangannya pelunasan utang dagang kepada PT Andara. Oke, di sini kita kasih keterangan PT Andara. Oke, langsung ke sisi kredit. Kita di sini mengeluarkan kas sebesar 270.666.000 untuk membayar utang dagang. Oke, karena membayar utang dagang, kita masuk kolom payable. Untuk tahu berapa nilai hutang dagangnya, kita lihat di transaksi di sini. Karena pelunasan tanggal 9 Desember, kita lihat di dokumen transaksi tanggal 9. Tanggal 9 Desember ya. Kita lihat transaksi tanggal 9 Desember ya ini. Ini adalah transaksi pembelian waktu kita membeli kepada PT Andara. Di sini tercatat jumlah total pembeliannya adalah 270.666.000. Inilah nilai hutang dagang dari transaksi pembelian secara kredit. Kita masukkan di kolom payable. Oke, kita lihat di sini jumlah piutang apakah sudah sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Ternyata sudah sama, artinya sudah selesai kalau sudah sama. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Apakah masih ada bukti kas keluar? Oke, tadi tanggal 31 ya. Tanggal 31 berarti ya ini yang baru, tadi. Ya, ini yang barusan kita keluarkan tadi, bukan ya? Tanggal 31. Oh, ini tanggal 31 ya ini. Ini yang barusan kita catat. Oke, selanjutnya apakah masih ada? Oh, ternyata habis. Oke, baik. Untuk jurnal pengeluaran kas berarti selesai. Di sini ada 7 transaksi ya untuk pengeluaran kasnya. Nah, setelah selesai kita akan coba total untuk sisi debit dan kreditnya. Untuk account payable di sini didapat jumlah 893.884.750. Sisi ordernya di sini didapat 51 juta sekian. Cash in banknya di sisi kredit dikeluarkan sebanyak 930.927.250. Sisi order kredit di sini totalnya adalah 9.776.250. Oke, lalu untuk kode akun untuk cash in bank account payable ini kita masukkan di bawahnya, sedangkan untuk akun order di sini sudah dimasukkan di kolom akun number. Oke, sekarang kita akan coba lakukan untuk rekapitulasi. Oke, di sisi debit di sini muncul akun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun, tetapi di sini ada 2 akun sama, yaitu accrued expense. Berarti kita nanti hanya catat satu saja, terus totalnya kita jumlahkan. Oke, kita urutkan dari kode terkecil. Jadi mulai dari petty cash. Oke, masukkan kode petty cash. Jumlahnya adalah 3 juta sekian tadi. Oke, lalu kedua kita masukkan untuk account payable-nya. Jumlahnya di sini adalah 893 juta sekian. Kemudian untuk accrued expense sendiri, ya kodenya di situ. Oke, karena di sini accrued expense ada 2, berarti ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, kita letakkan di kolom total. Oke, kemudian kita masukkan untuk bangloannya, ya, kode bangloan di sini. Jumlahnya adalah 9 juta. Dan yang terakhir ada interest expense. Oke, kodenya 91101. Nilainya di sini adalah 4.950. Oke, baru kita masuk sisi kreditnya. Kita masukkan dulu untuk yang cash in bank-nya. Ya, kita masukkan cash in bank-nya di sini.
totalnya adalah 935 juta sekian. Lalu yang kedua kita masukkan purchase diskonnya. Oke, nilainya adalah 9.776.250. Lalu kita masukkan jumlah untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini kita lihat untuk debit dan kreditnya ternyata sudah balance, artinya sudah sama. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal dan jurnal pengeluaran kas. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya mengenai jurnal petty cash dan jurnal umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.